Dan saudara, bagaimana kondisi kendaraan yang sempat terjebak banjir di Bekasi akan dilaporkan jurnalis Kompas TV, ada Eril Wiranata dan juga juru kamera Febri James di sana. Eril, selamat pagi. Bagaimana penanganan banjir kendaraan yang sempat terendam banjir di sana karena juga banyak dan sempat viral di media sosial? Ya Reza, memang benar sekali bahwa memang saat ini yang berada di perumahan Pondok Gede Permai dari masyarakat masih melakukan pembersihan. Namun memang jika kita berbicara dengan tentang banjir yang berdampak kepada kendaraan, memang ini merupakan salah satu lokasi yang saya dapat informasi dari masyarakat. Di tempat ini tembus hingga 4 bahkan 5 meter. Bahkan jika bisa digambarkan, ini di sebelah kiri saya merupakan salah satu rumah yang terdampak dari banjir tersebut. Dan jika kita bergeser mengenai dengan evakuasi kendaraan yang terjadi di Pondok Gede Permai, Reza, bahkan dari informasi yang kami dapatkan dari masyarakat setempat, di tempat kiri saya ini merupakan salah satu titik yang dimana sebelumnya terjadi penumpukan kendaraan, baik roda 2 ataupun roda 4, karena memang ini merupakan salah satu tempat yang biasa digunakan masyarakat setempat untuk mengamankan kendaraannya ketika waktu banjir tiba. Namun memang sebelumnya kendaraan roda 2 ataupun 4 mereka tempatkan berada di tepat belakang saya, namun dari arus yang cukup deras di banjir tersebut sehingga tidak tertangani. Beberapa kendaraan pun turun bahkan hanyut tertumpuk di tepat belakang saya. Dan selain itu juga memang jika dapat saya gambarkan, ini beberapa kendaraan yang masih ditinggalkan oleh pemiliknya karena memang ini tidak bisa digunakan karena rusak. Dan selain itu juga bisa dilihat, Reza, bahwa di sini kendaraan masih terlihat beberapa sisa lumpur yang menutupi kendaraan tersebut. Bahkan ini bisa dilihat lebih jelas lagi, lumpur masih tergambar di kendaraan tersebut. Dan ini sangat menunjukkan bahwa kendaraan-kendaraan ini tidak dapat digunakan, rusak. Karena memang dari masyarakat setempat pun mengatakan mereka meninggalkan kendaraan tersebut karena tidak dapat dibawa. Ini beberapa kendaraan yang ikut terseret pada saat banjir tersebut, Reza. Dan selain itu juga memang hingga saat ini beberapa kendaraan masih belum dapat dievakuasi karena mesin dan kendaraan tersebut terdampak dari banjir tersebut, Reza. Baik, terima kasih Eril Wiranata dan juga juru kamera Febri James melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas, Eril. Dan saudara, untuk membahas terkait dengan bagaimana banyaknya kendaraan baik itu mobil dan juga motor yang terendam banjir di sejumlah daerah, kini sudah hadir bersama saya praktisi otomotif, ada Mas Anjar Laksana. Selamat pagi, Mas Anjar. Mas Anjar, tadi kita mendengarkan laporan dari jurnalis Kompas TV. Mas Eril menyampaikan bahwa banyak kendaraan yang terendam banjir. Ini tidak hanya mobil tapi juga motor yang bahkan ditinggal pemiliknya karena tidak bisa digunakan atau mesin mati. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apakah kendaraan yang sudah terendam banjir ini yang harus diperhatikan pertama kali apa sih yang harus dilakukan juga? Oke, pertama saya turut prihatin ya atas musibah bencana banjir yang ada di beberapa titik dan di sejumlah kota, misalnya Bekasi gitu kan. Nah, terkait dengan penanganan mobil yang ketika terendam banjir, memang betul yang apa yang dikatakan Mas Reza, jangan diapa-apain. Karena kalau misal kita kadang panik pengen buru-buru kita surut, kita buru-buru pengen nyalain, justru itu bisa waterlocking. Harusnya sisa-sisa air yang ada di di luar bisa kesedot masuk ke dalam gitu. Itu bikin rusak gitu. Jadi itu pun akan kalau kita mobil kita punya asuransi, itu klaim pun nggak bisa gitu kalau udah dinyalain. Paling aman ya sudah lepas kabel yang negatif, akinya, terus sudah dievakuasi yang baik di tempat yang aman. Gitu. Oke, jadi sarannya ketika untuk kendaraan mobil, terutama ketika terendam banjir, baik itu sehari, 2 hari, bahkan 3 hari yang sempat terjadi di Mega Mall Bekasi, yang harus dilakukan adalah kabel harus dilepaskan semua ya kalau kita tahu, ataupun klaim asuransi jika itu ada asuransi. Iya, bisa. Ada beberapa APM juga yang menyediakan towing gratis itu bisa kita pakai gitu, lumayan kan gitu kan. Jadi terus kalau kita punya asuransi, itu towing akan datang gitu. Biarkan petugas yang ngecek, jangan kita asal main-main sendiri. Tahu gitu ya. Tahu. Karena itu elektrik ya kan. Ada elektriknya yang bisa konslet gitu. Kalau kita tiba-tiba pengen buru-buru nyalain. Itu untuk mobil. Nah, kalau untuk motor seperti tadi jurnalis Kompas TV Eril sampaikan bahwa bahkan motornya banyak yang ditinggal pemiliknya karena tidak bisa digunakan atau mati mesin gitu. Itu gimana Mas kalau untuk motor? Yes, betul. Motor juga sama. Sebenarnya kita harus towing juga sebenarnya. Kalau kita gerak, takutnya ada sisa air yang nyangkut juga di dalam motor gitu kan. Nah, kalau motor sebetulnya ya memang sih lebih fleksibel ketika kita misal mau banjir, ya angkut di tempat yang aman gitu kan. Tapi ada beberapa yang memang tidak sempat gitu. Ya mau nggak mau kalau memang sudah terdampak,
memang resikonya besar sekali akibat banjir ini, nggak main-main gitu kan. Biaya yang dikeluarkan bahkan besar gitu. Nah, kalau Mas Anjar udah singgung biaya, saya juga mau tanya nih. Nah, biasanya biayanya range-nya sekitar berapa sih kalau untuk mobil saja? Jika memang sudah terendam banjir, apa yang ketika memang mobil itu tidak terklaim asuransi? Nah, kebetulan saya kemarin ngobrol sama pemilik bengkel ya. Gitu. Ada mobil yang harga bekasnya waktu itu 100 jutaan. Dia terdampak banjir tuh. Biaya total untuk semuanya dikulitin, diberesin, itu estimasi 60 juta. Bayangkan, itu tanpa asuransi. Loh. Iya. Kalaupun kita jual itu sakit hati, paling 40 juta, 50 juta. Aduh, kayak sayang banget itu kan. Mau nggak mau memang kalau kena banjir ya memang susah sekali kalau untuk diberesin, Mas. Dari awal untuk normal lagi akan sangat susah. Jadi kalau mau kena banjir ya mau nggak mau kita pakai sampai selesai gitu kan. Baiknya memang ada asuransi gitu kan. Tapi ada yang menarik lagi, Mas. Kalau kita asuransi kan enak ya, bisa klaim dan macam-macam, kita tinggal telepon asuransi. Ada beberapa kemarin di tempat di Bekasi juga orang yang beli plastik. Beli plastik? Beli plastik. Jadi mobil itu dimasukin plastik. Ya itu saya apresiasi juga gitu kan. Karena upaya-upaya dilakukan. Upaya preventif gitu kan, supaya nggak masuk dan macam-macam. Plastiknya kemarin saya cari juga di marketplace, lumayan murah, ada yang 300 sampai 500. Baiknya ya memang kualitasnya yang bagus gitu kan. Lebih baik lagi memang kita tahu kalau misal posisi rumah kita ada di daerah kawasan banjir, rentan banjir, atau kita sering dari kantor ke rumah atau rumah ke kantor sering kena banjir, ya lebih baik mobil kita amankan di tempat yang biasanya ada kantong-kantong parkir berbayar tuh setiap bulan. Sebaiknya di tempat kayak gitu. Ntar kita kalau mau ke sana pakai motor atau pakai apa. Itu juga menjadi salah satu upaya. Solusi ketika memang wilayah kita tinggal sering banjir gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk kendaraan yang kebanjiran nih Mas Anjar, terutama di tempat-tempat tertentu seperti mall, terus tempat parkir seperti Mega Mall yang sempat viral juga di media sosial, itu kalau misalnya sepengetahuan dari Mas Anjar sendiri, untuk aturan ganti ruginya seperti apa sih sebenarnya? Kalau setahu saya ya, dari literasi yang saya baca juga, biasanya itu tanggung jawab dari pemilik mall gitu, pengelola ya. Karena kita kan bayar karcis di situ, sudah ada pajak dan macam-macamnya juga, mungkin bagian dari tanggung jawab mall untuk memberikan, meskipun mungkin mereka juga terdampak gitu kan, bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Jadi semua itu udah ada aturannya masing-masing. Ada aturannya masing-masing. Ya, Nah, tadi juga Mas Anjar juga sempat menyampaikan bahwa ketika mobil yang sudah kena banjir ini agak sulit untuk diperbaiki sampai total begitu ya. Walaupun bisa diperbaiki, tapi secara total ini perlu makan waktu dan banyak biaya. Tadi Mas Anjar juga menyarankan ketika mobil yang kena banjir, sarannya dipakai aja sampai selesai. Tapi ketika memang ini mau dijual dan kita mau beli, ini ada tips nggak sih, saran ketika kita memilih mobil, ini bekas banjir, harusnya kita melakukannya apa sih gitu? Gitu. Jadi kalau memang kita sebelum beli mobil bekas, memang ada beberapa mobil banjir ya. Biasanya memang satu orang pedagang itu melihat dari plat belakang yang daerah-daerah rawan banjir itu biasanya agak-agak diteliti lebih lanjut nih, lebih dalam gitu. Untuk lihat wilayahnya di mana? Iya, plat U, plat K, belakangnya atau apa gitu, biasanya itu jadi concern tersendiri. Terus kalau misal kayak gitu, kalau banjir itu biasanya meninggalkan bau, Mas. Itu susah banget. Mau dipakai parfum apapun pasti meninggalkan bau. Terus mobil yang kalau banjir itu pasti ada noda karat, bekas karat. Paling gampang itu ngeliat di bawah jok, karena jok itu walaupun pakai logam, logamnya itu bukan stainless gitu loh. Kalaupun misal kita penggunaan normal biasa, biasanya ada, itu beberapa titik aja, wajar gitu. Tapi kalau bekas banjir sehari aja, itu udah pasti karat di mana-mana. Jadi itu gampang ketahuan banget sih mobil yang bekas banjir gitu kan. Apalagi kalau banjir airnya masuk ke dalam sasis gitu. Kita mungkin kalau beli nggak kelihatan, nggak tahu. Tapi ya gitu, resiko 2 tahun 3 tahun akan pasti bermasalah gitu. Selain itu apalagi yang memang bisa dilihat secara kasat mata dan kita sebagai orang awam tuh tahu pengecekan ini mobil bekas banjir atau bukan? Biasanya bagian kaki-kaki gitu kan, dicek juga kan. Biasanya kalau udah gitu ada bekas-bekas lumpur, bekas-bekas apa. Terus kalau misal banjir itu kan biasanya direstorasi total tuh Mas. Nah kita cek juga kalau di restorasi total biasanya baut-baut di bawah kap itu tuh satu body, satu warna dengan body gitu. Misal biru ya itu bautnya kan biru. Kalau bautnya sudah ada lecet, sudah itu ada pasti udah dibongkar itu tuh. Udah pasti gitu. Nah ini juga ngomongin masalah mobil yang diservis ketika banjir. Tadi kita udah dapet tips tuh bahwa sebenarnya gampang aja ketika membeli mobil yang bekas, mobil second yang bekas banjir. Tadi tipsnya salah satunya liatin baut-baut apakah ada karat atau sempat diganti atau tidak. Begitu, terus di bawah jok juga bisa terlihat. Nah tapi kalau memang mobil ini diservis secara maksimal, kendaraan bekas banjir,
sebenarnya berapa persen sih kelayakan untuk dipakai? Seperti tadi Mas Anjar sampaikan bahwa kalau misalnya mobil bekas banjir, diservis pakai aja sampai selesai gitu. Ya. Berapa persen sih Mas kalau mobil udah bekas banjir, diservis, kita pakai lagi? Sehatnya berapa persen? Kalau menurut saya pribadi ya itu 50-50. Oh. 50-50. Gitu. Jadi memang banjir itu memang sangat kejam ya menurut saya. Udah jadi mobil kita kena banjir itu udah dikatakan sebagai mobil yang cacat gitu. Mau diapain juga sudah sangat susah gitu, Mas. Oke. Jadi ya kalau banjir memang sebaiknya satu tindakan preventif lebih diutamakan. Sebelum tadi kantong plastik gitu. yang Mas Anjar Selamat sampaikan. diselamatkan gitu ya. juga gitu. Nah, tapi Mas Anjar yang saya juga ingin pertanyakan adalah ketika mobil bekas banjir tetap kita ingin gunakan supaya daripada kita jual takutnya merugikan orang Iya, gitu. Akhirnya sudah kita pakai, ketika rusak lagi akan dilakukan cek servis berkala atau seperti apa sih Mas Anjar langkah baiknya gitu supaya nggak tiba-tiba mati total lagi gitu loh. Ya pastinya kalau saran saya kalau misal mobil sudah kena banjir itu sebaiknya dikerjakan di dealer resmi atau di bengkel resmi, karena biasanya kalau sistem kelistrikan kayak gitu kan ecu listrik ya, pasti kena gitu. Kalau mobil biasa gitu pasti kena gitu loh. Jadi sarannya adalah servis di dealer resmi. Di dealer resmi gitu. Karena secara kelistrikan ada garansinya mereka juga. Ada garansinya, betul. Nah, gitu. ini tadi ngomongin juga asuransi. Ini juga penting dilakukan ketika kita punya kendaraan. Tapi kan nggak semua asuransi ini mengklaim soal banjir. Betul. Semua itu ada pilihannya. Balik lagi pilihan itu diberikan kepada pemilik kendaraan apakah mau ngambil atau tidak. Nah, tips atau saran dari Mas Anjar sendiri untuk ketika memiliki mobil harus punya asuransi dan sebagainya, apalagi orang-orang yang wilayahnya sering terendam banjir, apa Mas? Ya kalau misal kita mau ambil asuransi kan ada TLO, total loss only, dan komprehensif. Komprehensif itu pun harus dengan perluasan banjir, perluasan jaminan gitu. Jadi kita extra charge, bayar lebih, tapi kita dapat perlindungan. Kalau komprehensif biasa nggak bisa gitu kan. Tapi ketika ada asuransi itu mengcover nggak sih Mas ketika ada rusak banjir, walaupun tadi kata Mas Anjar bahwa banjir ini udah jahat. Iya, pasti di-cover. Pasti di-cover. Biasanya perusahaan asuransi juga kerjasama dengan bengkel merkan atau bengkel-bengkel resmi. Gitu. Pasti di-cover. Kita cuman bayar klaim aja berapa. Dan syaratnya itu, kalau mau di-cover syaratnya jangan dinyalain, jangan diapa-apain. Kita cek oli boleh, lepas aki yang negatif boleh. Selain itu nggak boleh diapa-apain. Gitu. Karena klaim nggak akan bisa gitu kan. Kalau misal untuk masyarakat juga kan nggak semuanya orang bisa beli asuransi gitu. Betul, setuju. Nah, yaitu langkah yang paling solusinya ya kita amankan gitu. Kita udah tahu musim hujan nih. Sudahlah kita ngalah aja gitu. Agak jauh dari rumah, mobil dititipkan di saudara atau di kantong-kantong parkir yang berbayar bulanan. Nanti kalau kita mau ke sana bawa pakai motor lah, pakai jalan kaki gitu. Jadi lebih enak. Jadi apa ya? Ya itu preventif sih gitu. Betul. Syukur-syukur mobil misal mobil baru pun biasanya kan kita 80% orang tuh beli kredit. Biasanya mobil kredit itu sudah satu paket dengan asuransi. Ya. Nah itu enaknya kalau misal mobil masih kredit, ya itu tinggal klaim asuransi. Tapi tanyakan juga ke perusahaan leasing apakah ada perluasan banjir apa enggak, atau hanya komprehensif biasa atau all risk biasa. Nah tapi kalau Mas Anjar bilang walaupun ini mobil yang kita lihat di Bekasi Jawa Barat di Mega Mall ini bernam berbagai merek, berbagai tipe begitu. Nggak ada tipe spesifik bahwa ini tahan banjir, ini jauh lebih tinggi dan sebagainya. Kan banyak orang bilang, tenang ini nggak akan kena banjir karena tinggi misalnya. Itu bahwa ternyata tidak berpengaruh ketika banjir besar ini melanda begitu Mas Anjar ya. Jadi semua merek pun sama, karena kita yang paling riskan terhadap banjir ada sistem elektrikal, apalagi ECU. ECU itu kan jadi otaknya mobil tuh. Mahal banget kalau misal itu ECU udah kena, itu tuh bisa jutaan lah gitu kan. Kalau elektrikal kayak misal head unit, power window dan lain-lain kita bisa pelan-pelan lah perbaiki. Tapi kalau sudah ECU yang kena, udah otaknya mobil, ya lumpuh itu mobil, nggak bisa diapa-apain. Jadi ya memang tidak ada mobil yang sebadak-badak itu. Kalau mobil listrik nih, kalau terkena banjir, nah memang ada beberapa pabrikan yang mengklaim baterainya tahan air, IP6867 gitu kan, ada sertifikasi ketahanan air. ECU yang di dalamnya sistem kelistrikan tahan air gitu. Ada sebagian besar itu, ada beberapa juga mobil yang sistem dinamonya atau penggeraknya itu kan sistem terbuka, jadi bisa kemasukan air. Tapi mobil-mobil yang dijual di Indonesia kemarin saya lihat juga kebanyakan sudah sistem tertutup, relatif aman. Cuman kalau mobil listrik memang harus hati-hati karena voltage high voltage kan, jadi nggak bisa sembarangan juga. Itu lebih riskan kan. Walaupun sudah IP6867. Ya kita harus tetap lebih baik
calling dealer atau pihak asuransi terkait. Oke, Mas Anjar, ini kan bulan puasa, Yes. yang notabene sedikit lagi warga banyak yang ingin mudik, nggak ingin membeli mobil baru dibawa ke kampungnya, ditinggal di kampungnya. Nah, boleh dong disinggung lagi soal tips ketika memilih mobil, ketika ingin dibawa pulang kampung, apalagi menghindari mobil yang sudah cacat begitu, tanda kutip, akibat banjir. Tadi Mas Heri juga sempat menyinggung melihat baut-baut dan sebagainya. Tapi secara kita orang awam, misalnya membawa orang yang mengerti, Ya. ataupun orang awam ingin membeli mobil second. Nah, apalagi yang memang harus diperhatikan dengan teliti untuk itu? Oke, mobil kalau mau kita beli mobil bekas memang sebaiknya di bawah 5 tahun karena atau di bawah 100.000 kilometer karena penyakitnya masih relatif. Walaupun kilometer itu bisa digulung kan, ada istilah Iya, gitu. nah itu terus kalau kita mau beli mobil second sebaiknya wajib malah pakai jasa inspektor. Mau dari inspektor perusahaan inspektor biasa atau dari dealer. Dealer juga misal contoh ya dari T-Brand itu. Ada yang menawarkan jasa mau dari ke dealernya langsung atau home service itu bisa ada. Biayanya murah kok 300 sampai 500 ribu kalau misal kita contoh let's say mobil LMPV ya yang 300 jutaan itu paling segituan. Nah, kalau dicek oleh jasa inspektor itu lebih enak lagi karena ada 170 titik lebih yang dicek di interior, eksterior. Nah, kita kalau misal ngecek-ngecek biasa bisa gitu, bisa. Bullheadnya gitu bekas tabrak apa enggak. Karena di situ kan paling depan kan, riskan banget kan. Terus tie rodnya seperti apa? Bisa. Cuma ada yang kita tidak bisa cek sendiri. Misal ketebalan cat itu butuh alat khusus gitu. Semacam ketebalan catnya berapa, pernah didembul enggak. Jadi butuh jasa itu untuk kita lebih secure juga. Yes. Terus ada lagi onboard scanner. Nah, ECU-nya pernah bermasalah enggak? Ini ABS-nya bermasalah enggak? Sensor-sensor yang lain bermasalah enggak? Itu di-scan oleh itu. Oke. Scanner itu. Oke, jadi intinya bahwa kita juga harus lebih teliti lagi ketika membeli mobil, apalagi mobil bekas, supaya terhindar dari cacat sementara akibat banjir. Dan yang mobilnya terendam banjir, kita juga turut prihatin ya Mas Anjar ya, kita berharap bahwa mobil ini bisa terus difungsikan walaupun memang harus terus rutin diperbaiki dan secara berkala diservis begitu.